Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama di kelas 12 IPA semester 1 ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Silakan perhatikan pada layar, ada tanaman mangga yang berumur 1 tahun, kemudian 5 tahun kemudian dia mengalami perubahan. Di sini terlihat tanaman mangga tersebut memiliki buah. Kira-kira apa sih yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Oke, pasti kalian banyak yang menjawab, oh tanaman mangganya mengalami pertumbuhan, makanya dia bertambah besar, kemudian dia memiliki yang namanya buah. Ya tepat, tanaman mangga tersebut mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Tapi kalian tahu tidak, apa sih bedanya pertumbuhan dan juga perkembangan? Setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan pertumbuhan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan karena mereka selalu beriringan. Tapi ada perbedaan mendasar antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, kalau pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran. Nah, kenapa proses bertambahnya ukuran? Karena ternyata kalau ukurannya berubah, itu ternyata jumlah sel, massa sel, dan volume selnya itu mengalami perubahan. Sedangkan kalau yang namanya perkembangan itu adalah proses diferensiasi atau dikenal dengan nama proses menuju kedewasaan. Yang kedua, kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, artinya dia dapat diukur dengan alat ukur. Jadi ada alat ukurnya, seperti kayak timbangan, meteran. Sedangkan kalau perkembangan itu bersifat kualitatif, artinya dia tidak dapat diukur dengan alat ukur. Yang ketiga, kalau pertumbuhan itu bersifat irreversibel, artinya dia tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya seperti tinggi badan, yang sudah tinggi badannya 1,5 meter tidak mungkin turun lagi menjadi 1 meter. Itu namanya irreversibel. Berbeda dengan berkembang. Kalau perkembangan itu dia bersifat reversibel atau dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya seperti perempuan yang mengalami menstruasi. Nah, perempuan yang mengalami menstruasi, awal bulan dia menstruasi, akhir bulan berhenti. Kemudian awal bulan menstruasi lagi, akhir bulan tidak ada lagi. Sama seperti perbungaan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu musim ini berbunga, kemudian bunganya berubah menjadi buah, buahnya dipetik, kembali lagi dia tidak memiliki apa-apa, nanti berbunga lagi, berbuah lagi. Kemudian seterusnya. Itu yang namanya adalah berkembang. Nah, itu adalah perbedaan mendasar antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita dapat memperoleh tanaman baru? Silakan lihat video di bawah ini. Setelah melihat video sebelumnya, kita dapat melihat ternyata satu tanaman baru itu bisa berasal dari biji-biji yang kita tanam.
Sekarang kita akan bahas bagaimana sih tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut, sehingga bisa menjadi tanaman yang dewasa. Di sini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu perkecambahan, yang kedua itu mengalami pertumbuhan primer, dan juga dilanjutkan mengalami pertumbuhan sekunder. Pertama, itu perkecambahan. Jadi kalau kita pengen dapat tanaman baru, pertama kita harus menanam biji dulu. Nah, proses penanaman biji sehingga biji itu muncul tunas baru itu namanya adalah perkecambahan. Atau bisa juga perkecambahan adalah proses berakhirnya masa dormansi biji atau biji tidur atau tidak aktif. Jadi mirip-mirip kalau misalnya beruang itu tidur panjang di musim dingin namanya dormansi. Kalau biji tidur panjang itu namanya dormansi. Jadi biji itu kalau nggak ngapa-ngapain itu namanya mengalami dormansi biji. Nah, bagaimana sih cara biji itu bangun dari tidurnya atau memecah dormansi biji? Jadi, awal mulanya biji itu kita rendam dulu di dalam air, sehingga biji itu bisa melakukan proses yang namanya imbibisi. Jadi, imbibisi itu adalah biji minum atau proses masuknya air ke dalam biji. Tujuannya untuk apa? Jadi ternyata kalau air masuk ke dalam biji, nanti ukuran biji bertambah besar dan menjadi lunak. Air tersebut bisa merangsang pengeluaran hormon gibrelin. Dan pada saat hormon gibrelin keluar, itu merangsang aleron atau lapisan bagian luar endosperma atau cadangan makanan itu mengeluarkan enzim. Kalau enzim keluar, otomatis akan mengaktifkan metabolisme atau reaksi kimia yang terjadi di dalam biji tersebut. Nah, kalau enzim aktif, ya sudah dia akan memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji. Nanti cadangan makanan itu dipecah menjadi energi. Nah, energi tersebutlah yang akan digunakan oleh biji tersebut untuk berkecambah menjadi kecambah yang baru. Nah, itu adalah proses perkecambahan. Sebelum kita bahas tipe-tipe perkecambahan, jadi kita lihat dulu nih bagian-bagian kecambah. Jadi kalau biji itu kita belah, nanti terlihat bagian-bagiannya. Ada kulit biji atau testa, ada plumula. Plumula itu adalah calon daun. Kalau radicula itu calon akar. Kemudian ada kotiledon. Jadi kotiledon itu adalah daun lembaga yang bisa menyerap makanan. Terus ada epikotil sama hipokotil. Jadi kalau batang pada yang namanya kecambah itu nanti ada 2 macam. Ada yang batang di antara plumula dengan kotiledon, ada yang batang di antara radicula ke kotiledon. Nah, kalau epikotil itu batang antara plumula dengan kotiledon, sedangkan hipokotil itu batang antara radicula dengan kotiledon. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Ada gambar kecambah atau biji kacang dikotil dan juga ada biji kacang jagung yaitu monokotil. Agak sedikit berbeda ya. Kalau yang namanya pada biji jagung, di sini ada yang namanya koleriza. Koleriza itu adalah selubung dari radicula. Jadi kalau pada monokotil dia memang memiliki selubung pada calon akarnya dan juga punya selubung pada calon daunnya yang namanya adalah koleoptil. Nah, di sini ada endosperm. Endosperm itu cadangan makanan. Jadi kenapa biji itu bisa tumbuh? Karena dia menyimpan cadangan makanan di dalam endosperm. Nanti si cadangan makanan dalam endosperm itu akan disalurkan ke calon tumbuhan baru yang tadi terdiri dari plumula, radicula, hipokotil, dan epikotil itu oleh daun lembaga tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kalian praktikum, biji-biji yang ditanam itu pasti tipenya beda-beda kalau dia tumbuh. Jadi nanti tipe perkecambahan itu ada 2.
Ada perkecambahan epigeal, ada hipogeal. Jangan tertukar dengan epikotil dan hipokotil. Kalau epigeal, hipogeal yang akhirannya geal-geal itu tipe perkecambahan. Kalau akhirannya kotil-kotil itu adalah tipe batangnya. Bedanya apa? Silakan perhatikan gambar. Kalau yang namanya tipe perkecambahan epigeal, lihat yang namanya kotiledon atau daun lembaga. Pada saat kalau berkecambah, tipe perkecambahan epigeal, kotiledonnya itu naik ke atas tanah. Nah, jadi dia nanti tuh ada di atas. Sedangkan kalau hipogeal, dia nggak ada. Jadi kotiledonnya tetap ada di dalam tanah, jadi tidak terlihat. Pokoknya yang ingat aja, kalau kotiledonnya ada di bawah hendep itu hipogeal. Kalau ada di atas itu namanya adalah epigeal. Boleh nanti dicari contoh-contoh biji apa sih yang tipe perkecambahannya epigeal, biji apa sih yang tipe perkecambahannya hipogeal. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi perkecambahan. Jadi kalau kita pengen menanam kecambah memang harus memperhatikan beberapa faktor. Di sini cuma membahas faktor luar. Yang pertama air. Kenapa sih perlu air? Karena ternyata air itu mengaktifkan enzim tadi. Kemudian yang kedua, kecambah itu butuh oksigen. Kenapa kok butuh oksigen? Kenapa nggak karbon dioksida? Jadi ternyata kecambah itu nggak bisa fotosintesis di awal. Makanya dia nggak butuh karbon dioksida, tapi dia butuhnya oksigen. Untuk apa? Untuk mengoksidasi makanan. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu adalah proses respirasi yang bisa menghasilkan energi. Dan energi itu digunakan untuk si kecambah itu tumbuh. Kemudian faktor lain ada suhu. Nah, suhu itu penting karena ternyata suhu itu mempengaruhi kerja dari yang namanya enzim. Jadi enzim itu tidak suka terlalu panas, tidak suka terlalu dingin. Makanya suhu optimum untuk enzim bekerja itu beda-beda. Berarti dia juga mempengaruhi pertumbuhan dan maksudnya mempengaruhi perkecambahan pada biji. Kemudian ada lagi yang namanya cahaya. Cahaya itu ternyata lebih mempengaruhi hormon. Nanti akan kita bahas tentang hormon. Khususnya ternyata cahaya itu mempengaruhi hormon auksin. Jadi auksin itu tidak suka kena cahaya matahari. Makanya nanti memang kecambah kita lihat apakah lebih bagus di tempat cahaya terang atau cahaya gelap. Nanti akan dilakukan percobaan. Setelah mengalami perkecambahan, tanaman itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan primer. Apa sih pertumbuhan primer? Jadi pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tanaman tersebut bisa bertambah tinggi atau tambah panjang. Karena apa? Karena ternyata pada bagian ujung-ujung tanaman tersebut, khususnya akar sama batang, itu terdapat jaringan meristem, namanya meristem apikal. Dan ingat, meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Karena dia aktif membelah, sel-selnya nambah banyak di bagian ujung, makanya tanaman tersebut bertambah panjang atau tinggi. Pokoknya intinya pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang menyebabkan tanaman menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena adanya aktivitas jaringan meristem apikal pada bagian ujung. Di sini kita bisa lihat ada gambar tanaman pada ujung batang terdapat yang namanya tunas. Di sini ada tunas-tunas nih. Ada meristem apikal, itu artinya adalah meristem ujung. Ada tunas apikal, ini adalah yang calon-calon menjadi yang namanya daun. Kemudian ada tunas samping. Nah, kalau protoderm itu adalah jaringan yang bakal menjadi epidermis. Sedangkan kalau yang namanya prokambium itu adalah jaringan yang bakalan menjadi yang namanya kambium. Sedangkan meristem dasar itu adalah jaringan yang akan menjadi yang namanya korteks. Kemudian di bagian bawah tanaman tersebut terdapat akar. Nah, ujung akar tuh kalau terlihat lebih besar seperti apa sih? Nih, kita lihat. Ada meristem apikal atau meristem ujung. Kemudian ada protoderm, tadi calon epidermis, meristem dasar, calon korteks, prokambium itu calon kayak kambium, kemudian ada silem, kemudian flum. Nah, kita lihat nih,
kalau lebih detail lagi, ternyata ujung akar itu nanti terdiri dari 3 daerah. Ada yang namanya daerah pembelahan nih, bagian ujung. Nah, sebelumnya itu nanti ada di bagian daerah pembelahan, bagian ujungnya terdapat yang namanya kalitra atau yang namanya tudung akar untuk melindungi daerah pembelahan. Karena ternyata kalau daerah pembelahan itu hilang, dia nggak bakalan bisa nambah panjang lagi, makanya harus dilindungi sama kalitra atau ujung akar. Nah, dengan adanya kalitra, itu ya bisa menyebabkan akar tanaman itu bisa nembus tembok. Jadi, nggak heran kalau kok bisa sih akar tanaman bisa nembus tembok, ya karena apa? Karena dia memiliki kalitra, yang dia itu memiliki enzim yang bisa menyebabkan kayak batu, tembok-tembok itu lunak, sehingga akar bisa menembus tembok tersebut. Pokoknya intinya kalitra itu melindungi daerah pembelahan. Di belakang daerah pembelahan ada yang namanya daerah pemanjangan atau elongasi. Jadi pada saat sel tersebut sudah dibelah banyak, nanti sel itu dipanjangin sehingga nanti tanaman tersebut nambah panjang atau nambah tinggi. Kemudian lanjut, tanaman tersebut di bagian belakang daerahnya namanya adalah daerah pendewasaan atau maturasi. Nah, daerah pendewasaan atau maturasi itu dicirikan dengan nih adanya yang namanya rambut-rambut akar. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder. Setiap tanaman itu pasti mengalami pertumbuhan primer, tapi kalau pertumbuhan sekunder itu belum tentu. Nah, apa itu pertumbuhan sekunder? Itu adalah pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder, yaitu adalah kambium. Masih ingat kan ya? Nah, kambium itu nama lainnya bisa juga dikenal dengan nama meristem lateral. Nah, kambium itu bisa membelah kedua arah, ke arah luar membentuk floem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Karena kambium itu terus membelah, menyebabkan batang menjadi lebih lebar diameternya. Jadi intinya pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang menyebabkan batang atau akar menjadi lebar karena apa? Karena adanya aktivitas kambium yang membelah keluar membentuk floem sekunder dan ke dalam membentuk xilem sekunder. Tidak hanya sampai di sini, aktivitas pembelahan yang cepat oleh kambium di bagian dalam itu tidak bisa diimbangi oleh epidermis di bagian luar, sehingga di dalam membesar, di luar begitu-begitu aja. Akibatnya epidermis menjadi retak dan kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Makanya terlihat nih, di sini suka lihat kan tanaman-tanaman kulit pohonnya itu retak-retak. Nah, kenapa? Yaitu karena dia mengalami aktivitas pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana sih kalau misalnya udah tumbuhan itu retak-retak? Berarti dia itu sudah kehilangan pelindung atau epidermis. Maka nanti tumbuhan tersebut akan membentuk yang namanya kambium gabus atau velogen. Di mana velogen itu sama seperti kambium, dia bisa membelah kedua arah. Ke arah luar membentuk velum berupa sel mati dan ke arah dalam membentuk veloderm berupa sel hidup. Nah, ketiga jaringan tersebut, velogen, velum, sama veloderm itu membentuk jaringan gabus atau dikenal dengan nama periderm. Nah, periderm ini sangat sulit untuk ditembus sama air dan juga udara. Makanya, nanti tanaman tersebut ada retakan-retakan sehingga dia itu bisa mengalami pertukaran air dan juga udara. Nah, retakan-retakan itu dikenal dengan nama lentisel. Nah, lentisel itu suka terlihat nih pada batang seperti ini nih. Dia jadi nanti ada bolongan-bolongan seperti itu. Nih, masih berhubungan dengan pertumbuhan sekunder. Kalian pernah lihat kan gambar seperti ini? Nah, tahu kan gambar ini tuh gambar apa? Kalau kita potong kayu, pasti nanti balok kayu itu bentuknya kayak lingkaran-lingkaran ini. Nah, lingkaran ini namanya adalah lingkaran tahunan. Kok bisa sih tanaman membentuk lingkaran tahunan? Nah, ternyata lingkaran tahunan ini terbentuk karena adanya aktivitas kambium tersebut. Nah, karena kambium itu
akan membentuk silem yang ukurannya berbeda-beda setiap musim. Jadi nanti kalau pada musim hujan diameter dari silem itu besar, sedangkan pada musim kemarau diameter silem itu kecil. Makanya kalau misalnya besar-besar jadi kelihatannya itu terang musim hujan, sedangkan musim kemarau itu kecil-kecil jadi kelihatannya lebih gelap. Makanya nanti dia membentuk lingkaran tahunan tersebut. Nah, nanti di sini bisa kelihatan nih, kemarau gelap, kemudian penghujan itu terang. Makanya di sini kelihatan nih, tanaman ini umurnya berapa sih? Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4. Dilihat dari yang kemarau aja. Jadi dia ngebentuk garis-garisnya itu 4. Nah, tadi pertumbuhan yang namanya sekunder itu tidak terjadi pada semua tanaman, hanya terjadi pada tanaman yang memiliki kambium. Tanaman apa aja yang punya kambium? Ada tanaman dikotil, ada juga tanaman gymnospermae. Buka-buka lagi bukunya. Apa aja tanaman dikotil, apa aja tanaman gymnospermae. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Karena ternyata misalnya 2 orang nanam bijinya sama, nanti pasti tanamannya bisa berbeda. Bijinya beda, tanamannya juga bisa berbeda, walaupun itu jenisnya sama. Jadi nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi nanti dibagi jadi 2, ada faktor internal sama faktor eksternal. Jadi kalau internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam, sedangkan kalau eksternal berasal dari luar. Nah, faktor internal itu dari dalam ada yang namanya faktor genetis. Genetis itu emang udah turunan. Kalau sudah turunan, bawaan itu tidak bisa berubah. Kalau faktor fisiologis itu karena adanya pengaruh hormon. Jadi sama kayak manusia, tumbuhan juga dipengaruhi hormon. Hormon pada tumbuhan itu namanya adalah fitohormon. Ada beberapa jenis hormon tumbuhan, ada auksin, giberelin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, sama asam tromalin. Nanti akan kita bahas satu-satu. Sedangkan faktor eksternalnya mirip tadi seperti perkecambahan, ada temperatur. Apakah tanaman itu sukanya di tempat panas atau dingin? Itu nanti akan mempengaruhi yang namanya enzim. Tiap tanaman itu berbeda-beda. Cahaya matahari, ada tanaman yang suka cahaya matahari sepanjang hari, ada yang cuman setengah hari. Kemudian ada kelembaban. Dan terakhir ada nutrisi. Nutrisi itu berhubungan dengan pupuk, air, mineral. Kemudian jangan lupa tanaman juga butuh yang namanya karbon dioksida karena dia dibutuhkan untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis. Hormon pertumbuhan pertama itu adalah hormon auksin. Hormon auksin ini fungsinya adalah untuk merangsang pemanjangan sel. Dia sangat peka atau mudah rusak jika kena cahaya matahari. Nah, ini alasan kenapa sih tanaman itu suka bengkok atau mengarah ke arah cahaya matahari, karena ternyata kalau misalnya tanaman tersebut terkena cahaya matahari, khususnya pada bagian batang, hormon auksin itu rusak. Kalau rusak, berarti nanti pemanjangannya terganggu, sehingga yang kena cahaya matahari itu lebih pendek pertumbuhan panjangnya, sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari itu menjadi lebih panjang. Makanya tanaman kenapa selalu membelok ke arah cahaya matahari, karena memang hormon auksinnya rusak. Selain itu juga, kalau auksin itu nggak suka kena cahaya matahari pada saat kita mengecambahkan tanaman. Jadi tanaman yang di tempat gelap, dia nanti akan tumbuh tinggi, kurus, pucat. Itu namanya adalah mengalami pertumbuhan etiolasi. Sedangkan kalau di tempat normal kena cahaya matahari ya biasa, dia tidak terlalu tinggi, tapi dia daunnya lebar dan juga warnanya hijau. Terus hormon auksin itu menyebabkan dominansi apikal. Arti dominansi apikal, dia kalau tumbuh batangnya ke atas, terus nggak membentuk cabang samping. Makanya nanti tanamannya lurus. Nah, untuk menghilangkan pengaruh auksin, biasanya tinggal dipotong aja ujung daun. Makanya kalau pengen rumah kamu itu rindang atau rimbun, pucuk-pucuk tanamannya itu dipotong supaya apa? Membentuk tunas samping sehingga jadi rimbun. Nah, itu alasan kenapa sih orang-orang itu
metik pucuk teh supaya apa? Cabang-cabangnya menjadi lebih banyak. Kemudian fungsi auksin juga untuk menyebabkan partenokarpi. Arti partenokarpi itu adalah membentuk buah tanpa biji. Jadi nanti kita bisa menyemprotkan putik tanaman pakai hormon auksin. Tanpa adanya proses fertilisasi, ya udah nanti bisa membesar aja putiknya menjadi buah. Terakhir itu adalah untuk pembentukan akar lateral. Jadi nanti akar pada tanaman itu nanti membentuk ke samping itu karena adanya pengaruh dari hormon auksin. Yang kedua adalah hormon giberelin. Giberelin itu berfungsi untuk merangsang perkecambahan atau memecah dormansi biji. Jadi biji yang tidak berkecambah sudah direndam air atau sudah diapa-apain itu kenapa? Mungkin karena dia kekurangan hormon giberelin. Kemudian dia fungsi hormon giberelin merangsang perbungaan atau pembuahan. Kemudian menyebabkan pertumbuhan raksasa. Jadi kalau ada tanaman yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain atau dari normal itu bisa jadi karena dia kelebihan hormon giberelin. Karena hormon giberelin itu merangsang pemanjangan batang. Dan hormon giberelin bisa menyebabkan pembentukan buah tanpa biji. Jadi nanti buahnya besar, dalamnya tidak ada biji, itu bisa karena adanya hormon giberelin. Selanjutnya, ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini adalah hormon yang merangsang pembelahan sel. Dia bekerja sama biasanya barengan sama giberelin sama auksin untuk pertumbuhan. Nah, hormon sitokinin ini dikenal dengan nama hormon anti-aging atau anti penuaan atau anti senescence. Jadi kalau misalnya tukang bunga, kenapa sih bunganya tetap segar? Karena memang dia menggunakan hormon sitokinin. Dia jadi menyebabkan jaringan itu menjadi tetap segar. Kemudian hormon sitokinin ini menyebabkan terjadinya pembentukan tunas lateral atau tunas samping, jadi kebalikan dari auksin. Dan kalau kita menghilangkan hormon sitokinin, itu bisa menyebabkan tanaman menjadi kecil alias kerdil, seperti yang dilakukan pada saat pembentukan yang namanya bonsai. Yang keempat ada hormon kalin. Hormon kalin itu adalah hormon yang merangsang pembentukan organ. Jadi nanti kalin itu ada 4 jenis. Kalau pengen merangsang pembentukan akar, pakainya hormon rizokalin. Kalau pengen bentuk batang, pakai kaulokalin. Kalau daun, filokalin. Kalau bunga atau buah, pakai antokalin. Kelima ada hormon asam traumalin. Pokoknya ingat aja kalau trauma itu karena pernah luka. Jadi memang asam traumalin itu fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan jaringan baru pada saat tumbuhan itu terkena luka. Jadi bisa disebut sebagai hormon yang membantu dalam regenerasi. Nah, tadi tuh hormon rata-rata untuk merangsang pertumbuhan. Sekarang ada hormon asam absisat, dia kebalikan, dia justru menghambat pertumbuhan. Bagus nggak sih? Ya terkadang bagus karena tergantung bagaimana kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya gini, hormon absisat itu untuk menghambat perkecambahan, jadi dia kebalikan dari giberelin. Kenapa sih kecambah itu harus dihambat? Ya mungkin karena lingkungannya nggak bagus untuk dia tumbuh, atau mungkin sedang musim kemarau, kalau dipaksa berkecambah malah nanti tanamannya mati. Kemudian hormon absisat itu untuk merangsang absisi atau pengguguran daun seperti yang terjadi pada pohon jati. Iya, karena kurang air, ya udah digugurkan daunnya untuk mengurangi terjadinya penguapan. Sama halnya untuk merangsang penutupan stomata supaya mengurangi penguapan. Dan juga dia untuk memicu sel tersebut menghasilkan gas etilen. Terakhir ada gas etilen. Gas etilen itu untuk merangsang pematangan buah. Jadi dia itu nama lain, istilahnya adalah nama lain karbit lah. Jadi karbit itu bisa mematangkan buah. Ternyata gas etilen itu dihasilkan oleh setiap sel tanaman yang memang dia sudah mengalami penuaan. Makanya kalau pengen cepat mempercepat si buah itu matang pada saat dia di pohon sudah tua atau dipetik dibungkus aja. Supaya apa? Supaya konsentrasi gas etilen itu menumpuk sehingga tanaman lebih cepat matang. Cuma resikonya kalau terlalu matang jadi gampang busuk. Jadi kalau satu buah busuk semuanya bisa busuk.
Nah, gas etilen juga untuk merangsang penebalan batang. Jadi nanti semakin banyak gas etilen, tanamannya makin kuat. Dan dia menyebabkan terjadinya absisi daun atau pengguguran daun, mirip seperti asam absisat, dan juga dia merangsang perkecambahan dan juga perbungaan.